semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Financial Analysis Technique. Di kelompok kami ada saya, Felicia, dan juga ada Justin, ada juga Reynald. Pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan yang pertama Activity Ratio, yang kedua Liquidity Ratio, yang ketiga Solvency Ratio, yang keempat Valuation Ratio, dan yang kelima Profitability Ratio. Pada kesempatan kali ini, kami akan membandingkan dan menjelaskan kinerja Unilever Indonesia pada tahun 2018, 2019, dan 2020 dalam 5 aspek kajian yang tadi ada di slide sebelumnya. Yang pertama, Activity Ratio. Inventory Turnover. Inventory Turnover ini didapatkan dari COGS dibagi Beginning Inventory ditambah Ending Inventory dibagi 2. Di sini, pada tahun 2018 ke 2019 dan 2019 ke 2020 mengalami kenaikan. Ini dapat dilihat dari nilai COGS yang dari tahun ke tahun nilainya naik. Lalu ada Account Receivable Turnover. Ini didapatkan dari Credit Sales dibagi Average Account Receivable. Nah, pada tahun 2018 ke 2019 ini mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Hal ini bisa dilihat dari nilai Credit Sales pada tahun 2019 ke 2020 yang mengalami penurunan walau tidak signifikan. Yang ketiga ada Account Payable Turnover. Ini didapat dari Credit Purchase atau Account Payable dibagi Average Account Payable. Nah, pada tahun 2018 ke 2019 ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena hutang perusahaan yang cenderung menurun. Sedangkan pada tahun 2019 ke 2020 juga mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Oleh sebab itu, perusahaan hati-hati dalam menggunakan hutang. Yang terakhir ada Asset Turnover atau Total Asset. Ini didapat dari Sales Revenue dibagi Average Cost Total Asset. Pada tahun 2018 ke 2019 ini mengalami kenaikan karena sales pada tahun ini mengalami kenaikan. Sedangkan tahun 2019 ke 2020 ini cenderung konstan. Selanjutnya adalah liquidity ratio, di mana liquidity ratio ini mengukur seberapa baik perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan posisi likuiditas perusahaan ini dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dana yang diantisipasi pada jangka waktu tertentu. Dapat dilihat dari tabel liquidity ratio, di mana cash ratio di tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan, sedangkan dari 2019 ke 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu hampir 2%. Dan debt to equity di tahun 2018 ke 2019 juga mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu hampir 2 kali lipat. Dan 2019 ke 2020 juga mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat bahwa perusahaan Unilever Indonesia di tahun 2018 hingga 2020 mempunyai tingkat likuiditas yang cukup baik. Selanjutnya yaitu solvency ratio, di mana seberapa baik posisi perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Pada tabel solvency ratio kita menganalisis 3 aspek. Yang pertama debt to asset, yang kedua debt to capital, dan yang terakhir debt to equity. Di tahun 2018 sampai 2020, debt to asset PT Unilever Indonesia mengalami kenaikan. Itu berarti rasio utang terhadap aset itu mengalami kenaikan sesuai dengan tingkat produktivitas PT Unilever Indonesia. Yang kedua, debt to capital itu juga mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu banyak. Dan yang terakhir, debt to equity mengalami kenaikan juga yang lumayan signifikan di tahun 2018 ke 2019. Hal ini terjadi karena pada tahun itu Unilever Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Valuation ratio. Pertama ada PER. PER yang menurun menandakan harga yang turun atau equity yang membesar. Nah, pada kasus Unilever, penurunan PER disebabkan harga yang turun sehingga layak dipertimbangkan oleh investor. Tapi jika dilihat dari sisi earning per share, tidak berubah jauh dan cenderung menurun. Nah, jika dilihat pada tahun 2020, jangan kaget karena terjadi penurunan EPS yang besar. Itu disebabkan adanya stock split. Masuk ke profitability ratio. Profitability ratio Unilever dapat dikatakan memburuk karena ROA atau return on asset Unilever cenderung kurang baik karena sejak 2018 terjadi penurunan. Juga dengan kondisi ROE atau return on equity, walaupun terlihat meningkat, tapi dari data yang kami kumpulkan, meningkatnya ROE ini disebabkan karena menurunnya jumlah ekuitas perusahaan. Konklusi singkat bisa di screenshot 3, 2, 1. Selanjutnya, kami juga memberikan informasi tambahan. Pertama, dari laporan keuangan 2020, Unilever mengalami penurunan pada laba bersih. Yang kedua, tetapi Unilever termasuk emiten yang rajin bagi dividen. Dan yang ketiga, saham Unilever sudah turun 70% lebih dari titik tertingginya pada tutup tahun 2017. Demikian review dari kami, keputusan tetap berada di tangan investor. Terima kasih.